di permanggotan gitu. Tapi sebelum kita langsung ke tanya jawab, Kang Ucup, karena ini acaranya tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran, juga terjemahnya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran ini menambah pahala dan rahmat kita yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan kepada Kang Asep yang akan membacakan Al-Quran, kemudian terjemahnya Anda dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, terima kasih Kang Asep juga Anda yang sudah membacakan surat ke-22 surat Hajj ayat 73 dan 74. Ini isinya mengenai lalat yang akan dibahas di malam hari ini. Ada juga hadis yang mungkin dikenal baik mengenai lalat. Kalau lalat itu masuk ke air, maka jangan langsung dibuang, celupkan dulu begitu. Karena saya kiri dan saya kanannya itu ada yang racun atau obat begitu ya, seperti itu. Baik, hadirin. Ini yang hadir jamaah Masjid University yang biasa hadir di pengajian mingguan setiap hari Selasa, juga pengajian bulanan, juga santri, ada santri remaja, ada santri bapak-bapak ikro, mau coba bapak-bapak ngaji ikro gitu. Alhamdulillah itu gengsi begitu ya. Bahkan ikron di acung-acungkan begitu. Tapi ada juga yang bapak-bapak yang sudah masuk Al-Quran, lagi belajar ilmu tafsir ya, dan bertalaqi kepada guru-guru. Oke, saya ingin cerita sedikit, pendek sekali. Kenapa saya pribadi selaku penanggung jawab masjid tertarik untuk menjadikan budidaya maggot ini satu bisnis bagi kawan-kawan di Masjid University Bandung. Tadi saya sudah ngobrol dengan kamu itu. Pertama, masjid ini letaknya bukan di komplek. Namun masjid letaknya di komplek, jamaahnya orang-orang komplek, orang-orang pekerja hukum itu, ya, gak usah ada bisnis-bisnis begitu, ya. Saya menjemput ustadz pengajian bulanan yang Profesor
Dedi Mulyasana itu masjid di Metro kan, masjid di Metro. Kumpulkan uang dapat 3 M, kurang maira dapat 3 M ya. Untuk berpuluh-puluh tahun ya, pengajian salam wae terakhir kamari yang 200 sabaraha begitu ya, dirata-ratakan seorang 1.000 begitu, atau ira dapat 3 M kurang teh ya. Itu pertama. Yang kedua, latar belakangnya, saya pernah ngobrol sama Kang Diki, temannya Kang Ucup. Pak Ceng, iya bisnis maggot yang permintaannya sangat tinggi, tapi ketersediaannya nggak cukup memenuhi permintaan itu. Bahkan tadi Kang Ucup cerita juga banyak yang minta ke saya maggot tapi nggak terpenuhi oleh Kang Ucup ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya lahan begitu ya, kita punya lahan yang mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan untuk budidaya maggot sebagai langkah awal skala kecil ya, di atas margin aja dulu begitu ya. Itu mah rencana awal. Nanti kalau rencana-rencana detail terkait dengan budidaya maggot dengan jamaah ada pertemuan tersendiri begitu ya. Nah, saya langsung nanya-nanya nih Kang Ucup ya, atau saya kenalkan dulu lah ya, ini Kang Ucup. Kang Ucup bisa pegang ini Kang Ucup? Nah. Ke atas kan? Nah. Ya. Jadi ini Kang Ucup ini hobinya beternak maggot. Jadi beternak maggot ini sudah menjadi hobi sepertinya. Ya. Sangat. Oh, sangat. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau ini pegiat maggot mulai tahun 2021 Bang ya. Pertanyaan saya yang pertama, ini ada 13 pertanyaan. Nanti kalau masih ada waktu, kawan-kawan bisa bertanya. Bagaimana nih sejarahnya nih ke maggot ini, kan dari tahun 2021 Kang Ucup ya? Ya, coba Kang Ucup. Kalau awalnya sih dari 2020 ya Pak, pas masuk pandemi masuk, saya tuh mau istri dagang, ada daun bawang gitu Pak, dia coba tenang katanya, biar nggak usah beli keluar, biar aman lah kita ya keluar. Nah di sana beli, ditanam, cuma karena nggak ada punya tanah, ini beli tanahnya. Ngapain ya kata saya beli tanah, kita bikin, mana bikin tanah kata istri saya. Akhirnya bikin kompos, saya belajar bikin kompos dari biasanya dari internet kayak gitu, belajar dari kompos dari dedaunan yang di samping jalan itu yang sudah di karung, saya ambil, saya bawa ke rumah, saya fermentasi, memang benar jadi, cuma butuh waktu. Masuklah saya ke komunitas perkebunan, komunitas perkebunan, masuk di sana ngobrol. Iya kalau untuk di kota sendiri emang agak susah, beda dengan yang di kabupaten atau di pedesaan. Akhirnya kalau mau kamu coba ternak cacing, tapi cacing dulu butuh waktu. Penasaran, coba lagi ternak cacing, betul sekitar 2 bulan baru menghasilkan kompos. Lama kan saya. Akhirnya tanya ngobrol sama teman di komunitas, dikasih tahu, udah ke maggot aja. Nah itu masuk di 2021 awal. 2021
Oh, kecil sih. Coba Kayak Anda. apa? Iya, coba siap. Ya. Kayaknya itu di 2001 awal tahun zaman Mahfud dulu tuh masih jarang. Di 2001 itu jarang ada yang mengenal Mahfud apa gimana. Kalau pemerintah tahun berapa kan? Gimana? Kalau pemerintah, program pemerintah yang Program pemerintah itu 2003 akhir Pak. 2023. Iya 2003. Oh, berarti akan mah bukan yang dari program pemerintahnya sendiri Nah, ya. sendiri. Kebetulan tidak ada kerjaan Pak. Kebetulan saya juga dulunya Gojek kan nggak ada susah terbit Pak. Nyoba mabot itu juga lihat di internet coba pancing. Emang susah Pak. Dulu beda sama sekarang, kita mancing insya Allah lah pasti dapat bibitnya, lalaknya bertelur di tempat pemancingan. Kalau dulu susahnya hampir 1 bulan lebih nggak dapat, disuruh harus fermentasi inilah itulah bahannya, udah dicoba semua nggak dapat. Akhirnya udah ada kebetulan alhamdulillah orang Haji Gopur, udah kamu beli aja telur, udah ke tempat saya. Akhirnya saya ke Haji Gopur beli telur. Saya juga beli pas sambil baru dapat ngojek, baru dapat uang sedikit, saya bawa ke sana mau beli rencananya. Nah ini katanya apa namanya, maksud saya kalau mau boleh. Ya udah Pak, saya beli telurnya aja, cuma 2 gram itu dulu sekitar 8.000. Berarti 2 gram sekitar 16.000. Kebetulan saya punya uang segitu. Udah, ini aja gak usah beli, kamu beli saya rokok katanya, Samsung sebungkus. Mahal. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting dapat dulu. Balik warung saya, pas sudah balik itu telur sudah dibungkus, sama mabuk pesnya sudah dibungkus, sama baby-babynya itu sudah dibungkus di karung. Lebih dari lagi itu, alhamdulillah. Ini itu nuhun pisan saya sama Pak Arif namanya, masih ingat saya, orang Haji Gopur. Saya bawa ke rumah dan di situ belajar otodidak sendiri, bikin biopornya, gimana biopornya. Kebetulan ada tetangga bongkar rumahnya, ada seng-seng bekas, udah bikin dari seng-seng bekas, terus kotak buah kayak gitu, buah kelengkeng gitu ada, udah bikin nggak pakai karung. Wah, semua sudah saya patokannya yang penting jangan menggunakan uang kecuali bibit, itu aja. Yang lain mah harus nol. Itu cuma biar saya bisa belajar sendiri lah, bisa menghasilkan. Kalau kita beli ya udah, usah apa namanya, usah repot lah kalau punya uang ya. Ini kebetulan saya punya uang juga. Akhirnya ambil jalan terus, akhirnya kenal sama komunitas Maggot yang udah lama, yang dari 2015. Tapi kebanyakan mereka itu udah di wilayah timur, Cicahem besar sampai ke Cibiru, Cilenyi. Kalau daerah utara juga ada, Cimahi juga ada. Cuman Kota Bandung negara. Kenal sama mereka, pemasaran juga dikasih tahu mereka, dibantu. Terus dibantu juga, oh kamu ini kayak gini-gini Suk. Kalau mau kamu ikut belajar di sini training. Belajar nggak ada uangnya gitu saya. Saya rencananya bukan maggot, saya pengen berkebun, belajar tanahnya. Soalnya kalau sendiri gitu saya orang itu masih awam, dulu itu masih susah untuk menjual. Ada paling ada berapa. Beda sama daerah Jawa. Jawa itu sudah di 2020 itu sudah ramai. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. 2020 Pak, itu sudah ramai, mereka sudah
turun di sana gua jam presnya itu 2.000 per kilonya Pak. Di bawah harga HPP. Ya. Ini itu ya daripada nggak dikemahain udah keluarin. Di sini juga sempat juga saya diajak teman-teman untuk kita melihat keluaran lain kayak di daerah Citarum sampai panen tapi mau di mana bingung. Kayaknya mereka kubur. Aduh, kata saya dikubur, kapan kubur kemarin? Mana tempatnya? Saya gali, udah dimatiin, disiram dulu. Saya berapa kilo? 50 kilo. Aduh, uang semua kata saya itu. Memang untuk pasarannya harga maggot itu sekitar 5 sampai 6 ribu Sekilo ya. per kilo. Ya. Itu untuk peternak Pak. Peternak kayak ayam, ikan. Itu mereka pasti belinya di atas 20 sampai 30 kilo. Beda sama pemancing, harganya beda lagi. Kalau untuk pemancing itu biasanya mereka beli karena hobi, kita jual berapapun mereka pasti beli. Berarti lebih mahal ya. Kita jual 10.000, kita kasih sekilo aja, kebanyakan kurangin. Saya pernah kayak gitu dulu Pak. Ya udah beli 10.000-an aja, berapa sekilo, kasih 1 kilo. Kebanyakan Mas, kurangin lagi. Kira-kira seperempat 10 ribu ya. 10.000, kalau seperempatnya 2.500 kata saya. Mas, ini 2.500. Gimana kalau saya bilang 5.000 aja? Udah di 10.000 ini saya bawa. Alhamdulillah kata saya rezeki. Dari sana sih Pak. Iya. Oke. Kang, kalau ingin budidaya maggot nih, modalnya apa saja nih? Modalnya Untuk beternak maggot ya. untuk peternak maggot satu sih muka tembok. Awalnya itu modalnya muka tembok, nyari sampahnya. Dulu sekarang sih alhamdulillah gampang. Kita mungkin keluarga aja pasti dikasih. Kalau dulu tuh susah, apalagi saya pendatang orang Kalimantan saya aslinya nggak banyak kenal sama warga sekitar. Akhirnya saya ke Ciroyong cari sampahnya. Saya pikirnya ke Bukit Pisang. Semangat dari rumah, semangat naik motor, harus dapat bawa karung. Semangat pasti dikasih. Pas di sana baru sampai toko pisangnya masih ada jauh sedikit. Tuk, mental Pak, mental. Dikasih apa juga ya? Ya udah, nggak apa-apa. Maju pelan-pelan sambil gemetaran Pak, gemetaran takut nggak dikasih. Alhamdulillah kasih, cuman ada syarat gitu. Kalau tukang sayur-sayur Ciroyong itu kan ada meja ya, yang di depan kelompoknya, di depan jalan meja ada pisang-pisang yang jatuh, tapi tolong bersihin itu. Di situ lagi diuji Pak. Kalau orang gengsian nggak akan bakal. Itu saya juga. Mungkin nggak jadi, tapi saya butuh. Udah bismillah aja, ambilin aja. Kebetulan ada tetangga beda RT ngelewat, lagi ngapain? Tambah lagi, kabur Pak. Udah saya itu, nah di situ jadi tembok awalnya itu katanya kita nyari sampahnya. Kalau sekarang sih udah alhamdulillah mungkin bisa dibantu, kita cari keluarga hidup lagi mungkin di sini mungkin jamaah ya, mungkin satu rumah bisa sisa-sisa sampah bisa kumpulin. Karena kalau dulu itu yang susah satu yaitu buka tembok, kedua tahan bau. Tahan bau itu kalau sampahnya yang lama. Kalau yang dari rumah tangga kalau baru sudah tahu bau. Tapi kalau sudah yang hampir seminggu terbuka udah wassalam ya. Aromanya Parsilton aja kalah. Lewat Pak baunya, kena tangan, insya Allah 3 hari nggak hilang-hilang baunya, bau hasilnya. Ya kan? Mungkin kalau ada yang biasa di TPS itu udah tahu mereka gimana bau sampah aslinya. Itu
Ya, kalau untuk sekarang sih, kalau kayak dari Pak Jemura, memang program pemerintah kan mengeluarkan alat-alat BBM. Ya. Jadi sering manfaatin, tinggal kita olah. Ya. Tinggal ribetnya aja Pak. Kebanyakan yang saya perhatiin mereka sudah dapat alat-alat, sudah dapat honor dari pemerintah, tapi nggak banyak majalah. Sayang pada saya. Emang honor tuh nggak seberapa sih yang dibayar Pak. Kalau saya sih gede-gede itu mah. Nah, dari penjualan maggot itu bonusnya buat tambahan katanya. Apalagi kita bisa berternak ayam, ikan, terus berkebun. Nah ini nanti kita seandainya satu wilayah kayak kebetulan kayak di Cipageran, kenalan saya di Cipageran itu Pak saya ini lupa Ya, pokoknya Pak Anu lah yang di Cipageran itu satu komplek dia kelola perikanannya dia lele, terus makannya dari maggot, berkebun juga. Akhirnya warga untuk kebutuhan sehari-hari dapat dari kebun. Paling yang keluar ya mungkin anak-anak jajan yang biasa lah ya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari dapat di kebun, ikannya juga dapat dari mereka olah sendiri. Wah mantap dari rumah. Kayak gitu, cuman kalau kita di sini kita agak susah ya tangkapnya. Ketahanan pangan lah ya. Iya betul. Oke kan udah lama nih sekitar 3 tahunan ya peternak maggot. Itu risiko sebagai peternak maggot itu kira-kira apa saja begitu kan? Kalau peternak sapi kemarin itu kan ada penyakit mulut dan kaki begitu ya. Ini kalau maggot tidak ada risiko sama sekali atau ada begitu? Kalau penyakit sih nggak ada Pak. Kalau soalnya maggot ini kan memang lalatnya sendiri nggak makan Pak. Oh nggak makan ya? Nggak makan. Ya. Dia butuh cairan, itu juga yang butuh cairan itu pejantannya aja Pak. Oke nanti ini kita bahas lagi kan. Iya siap Pak. Kira-kira ada lagi yang berbau-bau risiko peternak maggot begitu? Risikonya mungkin dikomplain sama tetangga mungkin lah kalau mereka yang belum kenal ya. Tapi katanya sekarang mah nggak akan menginikan bau katanya ya, yang maggot itu. Sebenarnya Ya. sampah itu asal kita olah dengan baik. Karena kan nanti ditutup itu ya, difermentasi itu ya. Kita fermentasi itu sorghum nggak bau. Iya. Cuman kalau bau asam itu wajar ya kayak Oh, iya. bau prik-prik, cuman bau fermentasi ya. Nanti juga malam dia juga mengeluarkan gas amoniak. Tuh amoniak itu keluar dia untuk membusukkan makanan ya. Iya. Predatornya apa nih yang maggot ini nih? Predatornya banyak sih Pak, burung, semut, tikus. Ini yang harus kita hindari ya itu ya. Di tempat predator ini. Kalau semut mungkin masih bisa lah ya. Kalau tikus udah nggak aneh. Mau kita ratak gimana pun pasti tikus mah sebus. Tapi dia sebenarnya tikus ini nggak makan maggotnya, dia rebut makanannya. Sekarang sehari itu juga kalau ada nasi sama lauk-laukan lah. Nah lauk-laukan seger-seger lah, pasti dia ambil. Itu aja sih. Tapi kalau burung sih kalau mereka makan nggak terlalu banyak ya, nggak mungkin tapi 1 kilo nggak mungkin, paling setengah kilo atau berapa per hari, tapi lumayan juga sih. Oke Kang, lanjut Kang ya. Itu bisa sih nanti di Pak. Ya. Ya kali. Oh ya. Oke, yang keempat nih Kang. Kira-kira dari beternak maggot ini yang bisa disbisniskan itu apa saja selain maggotnya kan yang tadi dijual per kilo Kang ya? Jadi turunan dari maggot ini banyak sih sebenarnya Pak. Dia kan bahannya proteinnya cukup tinggi Pak. Ya. Sekitar 45%.
terus nanti juga sesudah maggot itu nanti jadi pupa kepompong lalat lah. Nanti jadi lalat tinggal kepompongnya. Nah kepompongnya ini juga masih manfaat, bisa kita olah lagi menjadi tepung untuk pakan hewan. Maggotnya sendiri kita bisa kita giling jadi apa namanya, bubur kayak gitu. Maggot hidup ya? Ya. Digiling ya? Digiling. Jadi bubur? Jadi bubur Dijual? kita bikin pelet. Makan ikan bisa. Kebetulan yang langganan saya itu orang Chinese sih, mereka Chinese nggak mikir haram. Mereka jualannya ini ternyata suike kalau hijau di pameran juga sama. Udah saya mau tahunya nggak jual aja, bukan makan maggotnya apa ya ini. Jika nanti kita tanya. Kalau turunannya sih banyak, bukan cuma hanya maggot, dari makanan yang diolah maggot, Sisa makanan ya? bukan sisa makannya, makanan yang sudah busuk, Iya. diolah sama dia, digiling sama dia, itu jadi namanya kasbot, kas maggot, itu jadi pupuk. Ya. Pupuknya juga bisa dijual. Yang kayak tanah itu ya? Ya, cuman ada perbandingan beda dengan casting, lebih bagus casting. Nanti dibicarakan lagi Pak. Iya. Terus turunannya lagi dari sampahnya sendiri, kalau kita fermentasi itu kan ada sebagian jadi air gitu ya. Iya. Kayak kita bikin kompos tuh ada air, Iya. itu jadi air lindi. Air lindi itu juga bermanfaat untuk tanaman, itu sangat bagus. Organik maksudnya airnya. Terus fermentasi buah-buahan, kita ambil ampasnya, airnya juga jadi booster bisa. Nanti sampah buah-buahan atau sayur-sayuran bisa jadi eco engine. Banyak lah turunan-turunan untuk organik, itu udah larinya ke sana. Jadi maggot ini sendiri akhirnya bukan hanya untuk peternakan, bisa nanti ke perkebunan juga. Iya. Jadi nyambung aman-aman. Memang akhirnya itu untuk ketahanan pangan kita. Lalat mati juga ya? Bisa kan ya? Mati juga bisa. Makan Dikumakan kan Pak ya? kalau bagusnya sih, kalau kami itu dibikin tepung Pak, digiling. Oh digiling. Ya digiling disatuin sama pupanya, kepompong lalatnya. Kepompong. Nah, kepompong lalatnya saya nggak bawa sih Pak. Kalau biaya saya bawa tadi, contoh-contoh ada di rumah. Kepompongnya Digabung ya Pak? Digabung, digiling gitu? dia digiling satuin aja Satuin. digiling. Emang satu karung kan cuma dapat berapa kilo sih Pak? Tapi lumayan harganya Pak, sekitar 20.000 per kilo. Per kilo. Nah, kalau kita olah tuh lumayan, kayak maggot pressnya juga. Kalau kita Maggot press teh anu maggot dewasa yang Ya. sudah umur 14 hari dari penetasan Pak. mau dari penetasan telur ya? Ya, penetasan telur 14 hari itu sudah press bagus, bentuknya juga pas lah. Nah, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Bisa kelihatan ya ciri-cirinya ya? Kelihatan Pak. Apalagi kita, makanya nanti kalau seandainya budidaya maggot itu pas kita ngambil dapat telurnya, kita tanggalin. Oh iya. Nah, kita tanggalin. Mereka bertelur tuh biasanya kalau siklusnya kan telur bertas sekitar 5 hari. Nah, nanti 5 hari itu baru kita hitung maju ke depan. Oke kan, siklus Pak nanti kan ada pertanyaan lagi nih. Ini bisnis nih, bisnisnya ya, tadi. Jadi tadi lalat mati digabung sama kepompong ya, digiling itu bisa kita bisniskan ya. Kemudian maggot press itu bisa dibisniskan. Bisniskan juga. Telur juga ya bisa dijual ya. Sebenarnya maggot ini semua Ya. dari lalat, telur, sebutnya Pipi maggot. itu Pipi maggot usia berapa? di bawah 10 hari Oh di bawah 10 hari. dari penetasan.
Ada yang menerimanya itu. Ada. Oh, ada. Ada yang cari ada. Ya sama Pak. Kayak Chinese. pernah apa, pertama buru bincang kan kayak buru kecil mungkin nggak bisa yang gede ya. Oh iya. Kecil. Siapa kamu guru gede banyak. Anak burung mas. Itu terus dari baby fresh Indonesia dijual. Ya. Pipupa sih enggak. Pipupa usia berapa? Oh, hidungnya tapi. Sudah mulai hitam, Iya. tapi masih muda. Ya. Masih muda. Belum jadi kepompong ya. Belum menjadi kepompong. Nah masuknya nanti larinya ke pupa, disebutnya kepompong lah. Bahasa Indonesia kepompong lah. Ya. Nah itu bisa dijual juga Pak. Kepompong. Kepompongnya itu Oh. masih ada isian. Oh. Cuman agak mahal, itu sekitar 40.000 per kilo. Oh. Jarang ada yang beli. Oh, jarang ada yang beli. Jarang. Tapi akan apa pasarnya begitu? Jarang sih Pak. Oh, jarang. Sebenarnya emang jarang. Dulu emang ada untuk yang berbudidaya pemula. Nah itu mereka beli pupa. Saya pengen dari alat. Nggak mungkin nangkapin alat satu-satu Pak. Lagi belinya pupa. Oh iya. Pupa dulu tuh lumayan harganya dulu sekitar 80.000 per kilo Pak. Tahun 2020 sampai ke sini lah. Nah sekarang mulai karena sudah banyak, Ya. sudah turun harganya. Oke, sepertinya cukup nih yang dibisniskan. Selain yang maggot itu, juga yang makanan maggotnya itu bisa dibisniskan kan ya, yang ada air sisa fermentasi itu ya. Permintaan itu ya, ada kan yang itu? Banyak sih Pak. Oh banyak. Nanti itu juga mungkin kita lihat di toko Iya. shop kayak gitu, Iya. shop kayak gitu, itu dia coba aja kayak poster, terus eco engine, angkas eco engine, mama eco engine, Buat apa aja itu kan? banyak banget sih. Oh iya nanti Banyak ada banget. adanya. Itu ada semua Terus sampai jam 12 ya. organikan Pak. Ya. Oke, Kang. Kita lanjutkan ya. Nih. Mengenai siklus maggot nih, Kang. Bisa dijelaskan ke kawan-kawan gitu dari mulai alat ya. Ya. Dari alat coba. Siklusnya. Kang. Kalau siklus dari telur mungkin ya. Oh, dari telur ya. Kalau dari lalat enaknya dari telur. Oh, Telur ini sama aja sih. Lebih ya. So, dari telur cuma kan Nah, kan supaya pertanyaan kieu lawan geula aya beula cenah. kalau dari lalat mungkin lalat itu kita kasih kandang, Ya. nanti dia bertelur. Nah, saya kan lihat yang kandang lalat ya, sok gantungan iya kan, digantungan kulit pisang, Daun pisang. daun pisang, jangan atau Sebenarnya itu teh bebas Pak. Kita mau gantung pakai apa aja. Oh, Cuman karena kulit pisang ini kan awet Pak. Kita akan sekitar 2-3 tahun akan laku. Kita harus dulu kawat kuat lah ya. ya, Beda sama mungkin kalau daun-daunnya kayak itu aman laku mungkin sekitar 3 bulan akhirnya laku. Kalau pisang ini awet Pak. kegunaannya buat apa? Baju juga Bisa dikasih gitu ya, Pak. baju bekas main futsal gitu ya. Tidak beli nggak apa-apa. Ya. Kegunaannya itu sebenarnya untuk mainan betina Pak. Oh, iya iya. Betina sehingga nanti jantan ini muter waktu pagi itu sekitar jam 9 sampai jam 12 tuh Apa siapa nih muter aja. biasa ngecek. Mereka tuh Oh yang diem itu betinanya ya. Ya. yang muter ini jantan mancing itu kawin. Akhirnya dapat kawin. Kalau sudah kawin jantan ini mati. Ya. Jantan mati. Sebelum bertelur ya si betinanya ya dia akan Kalau mati. bertelur apa sudah
nggak apa-apa. Pokoknya emang sudah kawin aja. masih kawin langsung mati. Sudah lepas, Kamu jatuh. sudah buang apa itu? Nyawa terus Sudah apa namanya? Sudah kawin, melepaskan sperma dianya, Ya. air mati. Nah, Ciri-ciri jantan dan betina kan. Cenama betina mah gendut cenah. Anu lebih besar. jantan mah panjang cenah. Ya, banyak sih macam-macam Pak. Oh. Ada teori-teori kalau saya baca tuh ada yang bilang kayak gini, ada yang kayak gini. Daripada kita neliti clear Pak. Oh iya. Pokoknya mah nu muter-muter eta lagi gitu. Yang jelas sih kalau apalagi kalau kita banyak dalam satu kandang itu, Ya. kandangnya sampai 2 meter kali 1. Repot juga perhatiin, tapi kalau kita emang senang neliti silakan. Ya. Kalau saya Kalau saya senang teliti kan. mengapa nanti lumayan banget. Nah itu nanti mereka betina balik ke jantan ini mati, Iya. terus betina ini bertelur, sudah bertelur, mati, kita ambil telurnya, kita panen telur itu harus maksimal 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 hari sekali kita ambil telurnya, kita kerik, ngambil, kita tetaskan. Nah dari kita ambil telur ke penetasan itu jaraknya sekitar 4-5 hari itu sudah penetas semua, nggak kelihatan kecil-kecil kayak kupu sampah lah, putih-putih kecil titik-titik kayak gitu. Itu mereka gerak, di bawahnya nanti kita kasih makan. Dari tetas sampai ke dewasa disebutnya itu 1 hari sampai ke 10 hari itu 10 dol, 10 hari loh. Itu nama kerennya dol. Saya nggak tahu apa maksudnya dol, saya juga nggak ngerti. Orang-orang peternakan yang ini aja yang ngerti. Kalau saya mah hari aja lah. 1 sampai 10 hari itu Berarti jadi baby maggot aja. ya disebut baby maggot. Ya. Nah masuk lagi di fase dewasa dari 10 sampai ke 15 masih Oh, bisa. 15. Nah itu fresh maggot yang bagusnya itu banyak yang minta di umur 15 atau 14 hari. Itu harus segera dipasarkan ya. Iya. Kalau enggak nanti jadi mereka menua, ya. kayaknya jadi hitam, ya. jadi mulai jadi lalat, jadi pupa itu nanti dia menghitam, dihiasi sendiri, misalkan diri sendiri, nggak mau di tempat yang basah, dia pengennya tempat yang teduh, kering, lembab, pengennya bertapal, Oh, ya. jadi berpompong. Nah ini jadi berpompong, terus kita dari pupa sampai ke pompong sampai lalat tuh sekitar 15 hari. Jadi sekitar 1 bulan siklusnya ini 1 bulan sampai 40 harian siklus lalat semuanya ini. 40 hari. 40 hari Ya. bisa jadi lalat lah sampai telur, jadi fresh maggot jadi lalat lagi kita kurang lebih 40-45 ya sekitar segitu lah. Satu indukan bisa dapat berapa telur kan? Tergantung dari bibitnya Pak, dari maggotnya sendiri Pak. Ya. Kalau maggotnya kita kasih makannya yang bagus, yang enak Pak. Kita juga kalau kita kasih makan tuh pasti sehat kayak bapak-bapak yang itu nanti maggotnya sendiri itu sehat Pak. Ada standarnya, lumayan besar. Nanti jadi lalatnya juga bagus, akhirnya menghasilkan telurnya juga bagus, mengeluarkan telur sekali dia mengeluarkan telur itu disebut kalau nama orang yang ahli-ahli menyebutnya satu klaster. Kalau saya sih satu kotoran putih kayak kotoran sebaik itu Pak. Ya. Kita nyoba ya. Ya.
kayak gitu. Satu klaster tuh bisa jadi maggot sekitar 400 sampai 900 maggot, kurang lebih segitu. Ada yang sudah pernah hitung tuh sama profesor saya ambil papahan orang di IPB itu yang sudah terlilit. Kalau kita tuh kayak gitu repot pak. Jadi satu ibukan bisa ratusan telur ya? Bisa menghasilkan 400 sampai 900 satu hidup itu ya. maggot. Ya. Enggak, ekor. Kalau kita hitungan nanti pengen dapat maggot 50 kilo berapa itu ada lagi hitungannya. Satu maggot yang bagus itu beratnya berapa kan? Kalau saya sih Atau sekilo ya sama maggot itu biasanya? sekilo katanya. Saya juga pernah ngitung saya baca Ini saya mah peneliti kan? katanya saya baca di buku juga sama teman-teman yang informasi sih hampir lumayan banyak sih pak. Sebenarnya seribu Lebih ya pak. oh lebih. Lebih pak. Wah, sangat. Lamun dikeresekan bisa dimakan. Saya kresek sedang pak 1 kilo pak. Beas. Beas. Beas kecil. Lebih. Satu kresek yang sedang lah. Itu kalau yang bagus ya. Ya. Ya kebanyakan kalau sekarang yang jelas utamanya tuh kalau maggot ini gimana makannya. Makanya kita kasih makan yang kebanyakan nasi sama daging atau telur yang karbohidratnya tinggi, insya Allah bagus. Asin. Asin boleh, tikus juga boleh. Tikus boleh, jadi orang rumah tikus. Cuma yang detek nak. Saya juga pernah pak. Kebetulan ya Mael masuk tikus malam-malam, saya nggak tahu. Saya udah tutupin buat menjaga tikus agar nggak masuk. Saya tutupin pakai kawat. Mungkin tikusnya maksa masuk, mungkin sobek kena kawatnya itu. Si tikus. Lagi makan mungkin karena ada darah. Maggot itu nggak bisa nyumbu hanyir dia serang. Akhirnya dari serbu mati di tempat. Malam-malam jam sekitar saya juga mikir jadi pengen masuk ke kandang mau lihat, biasanya jarang masuk pakai setup. Ada tikus lagi pelonjotan. Waduh, kata saya ada tikus. Udah berani saya buka pak pakai plastik. Biasanya kalau maggot yang lain mau pakai ayam, nggak tanpa sarung tangannya nggak apa-apa. Iya mah tikusnya. Kalau tikus mah tergerah. Ketek pak. Iya. Oke. Ini saya buka sesi untuk bertanya dulu ke kawan yang hadir. Walaupun saya masih ada pertanyaan ya, Kang Juki. Itu untuk penetesan telur, si lalat tuh hinggap di mana telurnya tuh? Apakah kita ngasih alat lagi untuk meneteskan telurnya? Iya. Apa gitu? Itu teh dalam kandang tuh ada kita kasih namanya wadah lah ya. Bakal kayak gitu. Kita kasih di situ makanan sampah. Bebas sih sebenarnya mau biar apa aja. Kalau yang bagus itu ikan asin tadi, itu aromanya lumayan menyengat. Terus tempe yang busuk itu bagus, baunya juga menyengat. Terus fermentasi buah-buahan, apalagi nanas yang seger itu bagus untuk mancing lalat. Kita taruh di apa namanya nampan kayak gitu. Nanti di atasnya kita kasih kayak papan, kayak penggaris kayak gitu. Kita kasih jadi minimal 3 sak lah, 3 rangkap kayak gitu. 3 tingkat ya. 3 tingkat minimal. Mau lebih juga nggak apa-apa. Kita taruh di atasnya itu, nanti
Kalau kitanya di TPS tempatnya atau rumah makan, tempat pemancingan itu harus lebih kuat lagi, kalau enggak nanti lalatnya bertelur di jaring-jaring. Nanti repot untuk mengambil telurnya kalau sudah di jaring-jaring, Ya. agak susah. Kebanyakan ke sana sih mereka satu kandang, jadi ini kandang pembesaran, di samping sini di satu tempat juga kandang kawin, nah sebetulnya kandang kawin lalat dekat sama tempat pembesaran, sedangkan aroma pembesaran lebih besar. Akhirnya lalatnya kawinnya di jaring-jaring. Ya. Nah, kayak gitu. Berarti harus agak dijauhin ya angkatnya. Makan Mojo, bebas lah. Mojo berarti harus agak dijauhin karena buat kawinnya ya. Ya. Kalau bisa seandainya di sini rak ya kan. Ya. Ya sekitar 10 atau 15 Senti. cm lah Pak. Jaraknya. Jaraknya berapa? Jauh tuh, 5 lah, 5 meteran lah. Harus dulu lebih bagus lagi, lebih jauh Pak. Kita nggak punya lahan 10 meter ya. Kayak saya juga cuma lahan kali 5 kali 5. Ya. Tapi agak jauh. Ya. Jadi asal jangan satu tempat loh. Ya. Oke. Beda. Ini bukan Mojo. Ya. Kalau masalah kandang gitu ya, dengan ukuran idealnya gitu, idealnya ukuran berapa ke berapa gitu, terus induknya butuh berapa ekor gitu. Kalau kandang tergantung tempat kita ya. Seandainya kita lahannya kecil, 1x1 juga cukup. Cuma kalau 1x1 ini nanti untuk indukan sekitar 3-4 kilo pupa kepompong yang kita masukin ke dalam kandang. Nanti itu menghasilkan telur sekitar 30 sampai 50 gram per 2 hari atau 3 hari. Harus rajin kalau kita biar nggak apa-apa, kita panen juga nggak apa-apa, mau seminggu juga nggak apa-apa, cuma nanti dia netas di pembesaran. Akhirnya repotnya pas kita angkat di pemancingan, kita juga mau dibesarkan nggak rata besar kecilannya manggung. Soalnya ada yang lahir duluan, ada yang telat lahirnya, itu aja sih perbedaan. Kan mau ada sasarannya. Akhirnya jadi kalau teman-teman gede yang banyak untuk anak walat, soalnya kan kalau dibiarin Pak seminggu lebih itu mereka akhirnya kan kalau netas itu mereka turun Pak. Di bawahnya banyak lalat-lalatnya mati, indukannya mati. Nah yang mati ini dimakan sama mereka. Orang tuanya sendiri makan indukannya, anak lalat udah ngakai itu. Kanibal. Jadi pertanyaan yang kedua apa, Pak Ida? Idealnya gitu. Idealnya misalkan tadi Jadi 1x1 juga bisa. bisa. Nah, untuk indukannya berapa piece gitu? Oh. Tadi Atau sudah sabar sarun gitu. Kalau 1x1 kalau ngitung pasangan saya enggak. Jadi satu kelas telur itu menghasilkan maggot. Nanti itu ada sekitar jadi bibit, jadi betinanya itu sekitar 40%. Oh, 40%. 40% betina, penjantan 60%. Berarti 50. Atau orang yang peneliti saya nggak ngitung sih. Iya, berarti 50-50 kan? Kayaknya Pak. Iya. Ada juga yang bilang 30-70, Oh. betina 30, penjantan 70. Wah, malah kebagian tuh. Makanya ada yang Karena kan sepasang-sepasang ya. Nggak jadi 1-2 atau 2-1 kan? Ya, 1-1 kan ya. Kalau kawin tuh mereka kadang bisa sampai 4 rangkap Pak. Oh, gitu. Ya. Bukan setia. Bisa 4 rangkap ya. Jadi jantannya banyak, betinanya 1. Oh.
Gitu dan Amalik tidak dapat cerita itu. Pas perhatiin, oke loh masa saya. Pindah-pindah tuh itu. Nah, ini peneliti yang benar. Bisa pas kebenaran mau panen. Pas ngeliat, waduh. Iya, Pak. Oke. Sabaraha telur tadi Pak? Idealnya untuk ukuran 1 meter ke 1 meter gitu. Itu kalau kita masukin sekitar 4 sampai 3 kilo kupat bibit ya. Apa namanya? Bibitnya itu 4 kilo. Telur intinya. Tingkat Kupat ya? Kupat. Iya, kepompong. Nah, kepompongnya itu yang warna hitam yang sudah nggak bergerak. Ya. Itu sekitar 3 atau 4 kilo. Itu bisa menghasilkan per hari dalam seminggu sekitar 30 sampai 50 gram. Kadang juga berkurang. Nanti kalau sudah lalatnya sudah mulai berkurang, akhirnya dapatnya menipis juga. Kadang 5 gram. Nah, buru-buru itu harus bersihin tanahnya, ganti pupanya, masukin lagi pupuk yang baru. Makanya nanti juga ada untuk budidaya maggot ini, seandainya kita mempunyai maggot tuh 1 kintal, jangan kita jual semua, kita sisain sekitar 10%. Oh, 10% ya. Buat ini ya, buat masuk ke siklus berikutnya ya. Daripada kita bingung ngitungnya 10% ini di mana, biasanya kalau saya praktis sih pas waktu panen kan, kalau ada yang ngasih tahu tuh diayak buat membuat misalkan kotorannya sama maglotnya. Kalau saya sih nggak pakai ayak, saya ambil pakai tangan aja, pisahin, otomatis kan ada yang maglot ke bawah. Nah, mungkin ada 10, ada berapa nggak tahu, ke bawah aja. Nah ini itu yang saya pilih jadi bibit. Paling kalau mungkin saat kotak itu waktu kita panen mungkin anggap aja ada 1%-nya lah. Tapi kalau sudah seminggu kita panennya beberapa kali, mungkin ya bisa mencapai jadi 10%-an. Begitu aja sih. Oke. Kira-kira aja. Ya. Ya kalau udah akhir mah kira-kira ulang budaya kekurangan begitu ya. Otomatis sih sebenarnya Pak, kalau maggot ini kita belajar kreatif gitu Pak. Kreatif kalau apalagi kita Nanti kudu mikirnya kayak ini gimana caranya, apalagi dulu tuh nggak ada yang ajar, dan gimana coba kayak gini gagal, coba lagi yang lain, akhirnya dapat ketemu Pak. Iya, oke. Gitu aja. Bahasa Inggris nama learning by doing. Ada yang lain kan Pak, akhirnya sekarang apa? Nggak pikir. Tapi emang kasep kan? Palsu Pak. Pak Deden, silakan Pak Deden kalau mau bertanya. Pak, upami tempat bertelur maggot itu kan biasa itu bertelurnya teh di kayu yang diikat ya, Iya, di betul. dalam lapisan itu. Iya. Nah, si kayu atau papan yang diikat itu teh kan dia bertelurnya teh di sela-selanya. Iya. Nah, apakah antara kayu dengan kayu itu diganjal nggak supaya ada sela sedikit Iya. gitu? Diganjal Pak. Hmm. Bebas mau diganjal pakai apa, pakai ini juga mau. Pokoknya ya Asal ayah asal ada Berapa berapa celah? berapa mili gitu kecil aja gitu. Iya. Satu lidi aja yang kecil. Kalau nggak diganjal misalkan, Nah, bisa. bisa, cuman akhirnya Kurang keluarnya kedap sedikit di dalam ini. Ya, akhirnya larinya ke lain-lain dia betul. Mungkin dari tumpukan apa nih, kita masukin kuka itu kan pakai wadah, Iya. pakai nangka. Kalau saya sih tumpuk dalam kandang itu, saya tumpuk. Nah, tumpukan ini kan ada selang kan, bisa jadi bertelur di situ nantinya. Kalau di tempat yang kayu itu namanya edis Pak, nama kerennya. Kalau saya malah tetap aja kayu aja. Kayunya bisa bebas gitu. Sebenarnya Khusus. kayunya bebas Pak, tapi kalau yang bagus itu kayu yang licin Pak, enak. Nggak terlalu banyak serat. Mau kayu apa aja kita bebas, yang apa adanya aja. Kawi juga kalau mau boleh, atau pakai dus juga bisa. Gadus ya. Dus
kawi, kalau kawi mungkin kita tumpuk bisa, atau tatakan telur yang kayu dan bukan kayu, kertas juga Pas nok. buat ngawal telur. Oh iya. Itu juga bisa, Iya. cuman untuk panennya nanti susah, itu aja bedanya. Kalau kayu yang rata, yang bagus, yang licin lah ya, yang nggak banyak serat, itu waktu pas mengerok panennya ini enaknya. Ya. Kalau pas gimana? Mati cenaka. Mati mual. Makanya nanti itu larinya ke sini apa namanya? Pasti ada yang kena. Cuman makanya akhirnya ke kayu yang benar-benar licin ya, yang banyak serat. Ya. Kalau bisa sih kaca. Kalau bisa sih kaca. Ya. Atau apa ya? Mika Oh iya baik mungkin ya Mika. Tapi yang kayak plastik, jadi pakai plastik kan? Fiber ya? Itu tuh bisa. Akrilik lah. Nah itu akrilik itu bisa mahal ya. Nah kalau mau yang lebih nggak kena apa namanya, nggak menghancurkan telurnya, pakai dus. Tapi air kelamaan habis dus banyak. Nah, jadi nanti potong dus ini kayak gini, kita potong kayak penggaris kayak gitu, panjang, kita potong, kita rangkap juga, kita tumpuk, kita ikat. Sebelum kita masukin, kita timbang dulu Pak. Berapa gram ini telur apa dus ini? Oh. Kita tandain ya. Tandanya biasanya kalau 5 tumpuk dus kayak gini, yang ukuran lebarnya sekitar. Berarti siapa peneliti oke Kak? Peneliti. Bikin Pak, tahu sendiri. Kan ditimbang. Oke. Sesudah alat telur ditimbang lagi kan? Awalnya Pak enggak Pak. Oh enggak. Awalnya enggak ditimbang, bikin, taruh. Bukan Ini pas panen berapa? Nah iya, peneliti berarti akan. Gimana cara mainnya? Bikin harus Ditimbang sebelum dan sesudah bertelur kan? Iya. Jadi ketahuan ya berapa gram telurnya. Berapa ininya hasil dari telurnya. Iya. Itu otomatis dijamin misalkan telur yang mati, yang pecah ya. Cuman akhirnya itu sudah habis. Biasa kita jual ke tukang kosong, jadi nggak akan jadi. Bisa cuman mungkin kita jual. Akhirnya banyak potongan-potongan itu aja. Bedanya di sana. Bagusnya itu kayu yang licin sih, jadi awet. Kita ngerok juga enak. Telurnya juga jatuhnya nggak akan rusak lah. Banyak yang rusak misalkan kalau kita ngeliat kayunya licin, pakai cutter. Kalau pisau juga bisa, tapi bagusnya cutter. Dia kan lebih tajam ya mata pisaunya ini, jadi pas gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, Pak Sahib. Cocok. Upami kendalana musim hujan sama musim kemarau, bagusan mana tuh? Satu. Oke, satu. Keduanya Musim. itu kan tempat panas sama lembab, bagus itu apanya? Bagusnya di mana tuh? Kalau Musim nih. satu ya, kalau satu yang pertanyaan satu Ya. bagus mana? Kedua-duanya bagus, lebih bagus lagi emang musim panas. Kalau musim hujan juga dia nggak pengaruh, yang penting kena sinar matahari. Ada cahaya mata, lampu juga bisa bertelur, cuman kurang maksimal. Banyak sih kayak universitas sudah nyoba pakai kayak apa namanya, violet kayak gitu, tapi kurang maksimal. Nah, terus satu lagi kalau yang ini kan gas nih kan, Ya, kita kan kena matahari kan panas, Ya. terus berpengaruh dong ke itunya, ke makanannya itu cepat kering atau gimana? Itu terus di atasnya itu atapnya itu kayak seng gitu, kan lebih panas lagi, itu gimana tuh? kitanya yang pengaruh. Kalau makanan sih enggak sih sebenarnya. Kalau untuk marbot ini dia cepat mengurai makanan, cepat
kasih sekarang mungkin tunggu 1 jam kemudian sudah habis ya. Cepat gitu kan. Maksudnya itu kan di tempat yang panas gitu, misalkan ini di dak lah. Ya. Ya kan kalau pingin yang lembab itu kan di tanah kan, ya bawahnya itu tanah lah, apa bukan di dak begini kan, kalau dak kan panas kan, menguap gitu. Terus pengaruh nggak ke telurnya atau ke lalatnya gitu? Oh, karena kawin lah ya, untuk karena kawin. Jadinya ternak di atas berpengaruh nggak nantinya itu? Lebih bagus. Bapak di mana di Kalau saya di bawah. ternaknya? Ternaknya di bawah. Nah. Udah pernah ada yang dengar ada yang di atas dak? Ada. Kayak dulu saya di 2003 awal di Haji Yasin di masjid Haji Yasin itu yang besar, kan ada yang samping jalan, ya master. Nah di Haji Yasin itu ternak juga pas DKM-nya Haji Yasin itu masjid apa ya saya lupa lagi bang. Ini rumahnya di masjid, dia di atas rumahnya pas di samping masjid. Bagus pak, untuk bertelur lebih bagus karena sinar matahari full. Oh iya. Nanti kalau untuk pakannya, untuk alat pancingan kita kontrol Pak. Ini kering apa enggak. Makanya sekitar 2 hari 3 hari itu lihat sudah mulai kering, kita basahin. Ya kan kualitas beda ya Pak, kalau yang di bawah sama yang kena matahari langsung Nah, gitu. Apalagi dia dasarnya itu dak yang betonan gitu kan, lebih cepat gitu menguapnya gitu. Itu periodisinar Kang Eta. Hah? Ada periodisinar Kang. Iya, semua juga perlu sinar, cuma kan kecepatan lembabnya itu apa, makanan cepat keringnya itu loh. Nah, Karena jadi- kan sinar matahari kan apalagi sekarang lagi musim-musim panas begini kan, di atasnya seng, ya. ininya betonan, nah itu ternaknya itu apa sebagai lalat itu akan berpengaruh mati apa enggak kan kena panas. Kalau lalat ini dia emang suhunya dia bertahan sekitar 20 derajat Celcius. Wah ini lebih, ini di atas Sampai kayaknya lebih. 40. Sampai 40. Lebih, ya. Ya. Kayak di gede bagi itu. Tiara bukan tiara. Kayak gede bagi itu, gede bagi itu. Oh iya, iya bagi. Itu Oh, itu langsung Wih panas sih. langsung panasnya. Ya. Mereka juga bukan seng, pakai apa ya? Bes. Ini plastik UV. Plastik UV emang menahan ya. Emang kitanya yang di bawahnya yang kerjanya kepanasan. Tahu dia ada yang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau panasnya, kalau kering pakan untuk pemancingan di dalam kandang, paling kita kontrol aja. Satu itu untuk biopan, untuk biopan itu wadah-wadah pembesaran, itu kan kita ngambilin di lantai ya, pakai rak ya. Bisa juga dipakai lantai juga nggak apa-apa. Iya. Malah bagus, cepat kering. Apalagi kan kalau makan tuh basah, lumayan basah, mungkin kering sama sekali. Apalagi kalau banyak buah-buahan udah pasti, sayur-sayuran udah pasti dia basah, malah lebih cepat menyerap basahnya, jadi enak, magotnya nggak terlalu becek. Aman sih kalau di dak kayak gitu Pak di atas. Saya juga pernah di Haji Yasin itu, udah pernah di atas dak. Itu juga langsung mereka di open lantai atau sebutnya wadah pembesaran, tapi di lantai. Langsung di lantai ya. Bukan di rak. Ya. Itu panasnya lumayan, kayak dia minyak. Lumayan, harus pakai sendal aja kalau dia rasanya. Saya lihat bagus. Saya lihat di YouTube itu kalau yang lahannya luas sekali itu lantai itunya biopon. Lebih praktis sih Pak. Iya. Kalau rak itu kan nanti kita butuh, kalau dihitung dari biaya pembikinan rak karena Ya. lebih murah lantai. Bioponnya ya. Biopon lantai ya. Ya. Sedangkan biopon lantai ini kan paling kita butuh semen ya. Ya. Mungkin yang kita Bata, butuh semen. ya. Kalau bata mungkin ada yang lagi bangun bata. Bisa bata bekasnya bisa. Ya. Ya, itu aja sih. Oke. Lebih murah kalau rak ini kita harus beli apa?
kayu, kalau enggak kalau di sini holis mungkin di seberang banyak Iya. kayak gitu lumayan mahal 80.000 kalau yang bekas nggak tahu sekarang Iya. kalau dulu 80.000. Oke kan. Kairan mau bertanya Kang Irwan. Untuk ini perawatan harian Iya. dari pakan, misalkan dari pagi kita harus bagaimana sama atau untuk reproduksi yang bagus menghasilkan bibit dari itu pakannya apa gitu. Dari pagi sampai sore misalkan jadi untuk Oke. mana gitu berangkat. Kerja harian mana juga kumang kan. Kerja harian. Nyantai atau nanti sibuk pisan gitu. Kalau sebenarnya ngurus mangkuk ini sebentar, mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam. Pulang sehari. Satu hari. Sehari ya. Cuman kalau kita lihat makannya sudah fresh, kita kasih makan. Itu kalau kita ya. Nah kalau yang makanan yang bagus itu, memang bagus yang mengandung karbohidratnya yang banyak. Kayak mungkin sisa-sisa dari wahyu, rumah makan, rumah padang itu lebih mantap. Iya iya. Pokoknya banyak nasinya, ikannya. Betul orang Padang ya. Itu dibandingkan kalau kita ngasih makannya sayur-sayuran atau buah-buahan kurang. Tapi besarnya lambat. Tulang tuh bagus, nggak apa-apa. Nanti hilang, cepat hilang. Hilang, Jadi gimana? tulang kan kalau tulang tuh di ujungnya tuh ada apa namanya? Masih ada kalau kita gigit nih tulang rahangnya. Kalau kita gigit udah keras, tapi kalau udah sebenarnya masih kayak bisa sama manggut tuh habis jadi tulang kering ini susah sekali. Malah sampai ke dalam malah masuk. Tulang sapi bisa. Tulang sapi nggak mau tulang mantep. Kalau kotoran kan, entongnya, kotoran entong. Kotoran boleh Pak, mau itu kotoran sapi Ya, boleh. kotoran ayam bagus juga. Asal jangan kotoran manusia ya. Boleh. Sebenarnya boleh ya. Banyak bawa. Tapi tong ngomong-ngomong gitu. Kayak mau sama menerima orang jualan mangkok. Kalau kotoran hewan itu bagusnya ya, untuk nanti kasbotnya yang kas manggotnya diolah itu jadi pupuk itu lebih bagus. Oh iya. pH-nya juga bagus. Ya sudah emang bakterinya juga ada yang ada di pupuk itu juga lebih bagus. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau gitu saya lanjut Kang. Nih masih ada waktu. Kita sampai jam 21.30 ya. Janjinya begitu. Nyantai ya Pak. Iya. Ini dalam memilah sampah Kang untuk manggot begitu. Ya, kan kita punya lalat, kemudian punya baby manggot, punya telur, punya baby manggot, punya manggot fresh, ada prepuspa, ada pupa. Ini kan mungkin makanannya beda begitu. Ya. Jadi Pak. Kalau tadi kalau yang lalat makan kita tidak dikasih makan itu sih. Oh, nggak dikasih makan lalat itu. Kalau kita kasih sih lebih bagus. Sebenarnya yang bagus itu kita semprotnya di spray di jalannya, kasih air aja. Oh, kasih air, semprotnya. Kata yang meneliti itu jantan tuh minum sama membasahin tangan. Akan pakai kita, pakai air gitu. Kadang-kadang kalau ingat Pak. Oh. Katanya lebih bagus itu. Jadi jantan ini dia minum, jadi lebih tenaganya lebih ada, lebih semangat ya. Semangat nyari lebih jalan. Terus pas dia kawin, kalau kawin itu dia hinggap di jalan Pak. Maaf ini Pak ya. Kalau lalat itu lalat biasa ini kawinnya kayak guguk kayak anjing ya Pak. Tarik-narik. Tapi tenaga betinanya lebih kuat. Jadi sperma jantan ini sedot sama betina. Nah makanya yang jantan ini
dia perlu basah dari tangan jari-jarinya ini untuk megang. Jadi untuk ngedeng ya buat katanya kayak gitu yang meliti. Air mah apa air mah? Teguran air mah. Ada logika sih kalau kita nanti kalau lihat di kandang yang benar sih Pak. Peneliti berarti. Peneliti. Bisa juga cuma ngeliatin bener oke penasaran. Oke kayak gini. Ya. Itu kalau lalat ya. Lanjut telur Pak. Nah kalau telurnya kita membutuhkan wadah kecil ya Pak. Kayak sini nggak ada. Baskom. Kayak baskom kecil ukuran sekitar 10 lah kecil lah kayak ini aja kayak dus ya sekecil dus dia gitu ukurannya. Nah sekotak dus itu cukup untuk penetasan. Nanti kalau sudah netas sampai umur dari netas sampai ke 6 hari kita pindahin ke pembesaran, biopor pembesaran. Jadi ada lagi wadah yang agak besar. Si telur tadi kan dibuka dulu ya, dari piringnya. Kita tetasin di wadah kayak dus ini besarnya. Si wadah itu dikasih makanan Makan bawahnya Pak. Oh, apa itu Kang? Bebas mau apa aja, mau sampah dari rumah mau apa aja yang ada. Tapi kalau sini butuh ini ampas tahunya itu lebih bagus tuh ampas tahu. Oh lebih bagus ya. Mantap tuh Pak. Mams di Cirian itu perusahaan. Lebih cepat ininya perkembangan baby mammutnya. Kita sampai ke besar tuh lebih cepat. Itu pakai ampas tahu itu juga bagus. Atau pakai susu dekol air itu bisa pakai tegak atau pur. Langsung mungkin mahal ya beli ya. Nanti kita ke peternakan Kang Ucup ya. Enggak ya? Kalau saya mas sampah aja Pak. Gak apa-apa ya, kita nanti lihat ya. No, skala kecil aja dulu ya. Wah begitu liur ya kan ya? Oke siap. Terus Kang, yang itu kan telur ya. Kang baby maggot Kang, baby maggot dari netas sampai sekitar 6 hari kita pindah ke masih baby ya tersebut kita pindahin ke pembesaran. 6 hari ya dipindahin. Nah, belum dipindahin ke pembesaran kita kasih dulu makan bawahnya dulu. Nah, apa makanannya Kang? Sampah Pak. Oh sama aja. Oh sama makanan kita yang segar kayak gini. Saya sama aja ya. Saya kira beda gitu antara macam-macam tuh Pak. Kalau sekarang ini kalau teman-teman tuh senangnya digiling Pak. Sampah itu digiling biar halus katanya. Jadi mereka jadi bersihin juga nggak repot. Tapi kalau nggak giling nanti otomatis butuh listrik. Biaya giling ya. Mungkin akhirnya produksi maggotnya lebih tinggi lagi Pak. Lebih banyak betul syukur. Produksi maggotnya, harga maggotnya Pak. Oh iya. Oke. Ya. Listrik itu harus dihitung Pak. Ya siap. Wah ini orang ekonomi. Terus peneliti ekonomi, uang sampah deh. Jajan juga yang siap. Jajan. Listrik kita kan butuh ya, karena kalau dibayar pemerintah nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau kita sendiri yang bayar kita korban. Listrik belum lagi beli mesinnya berapa, belum nanti dihitung. Akhirnya dapatnya pakai P ya, kita harga modal magotnya. Kalau seandainya harga modalnya magot kita sudah punya alat macam-macam, listriknya tinggi, akhirnya modal kalau dihitung itu per kilonya sekitar 5.000, kita jual 6.000 cuma 100.000. Iya siap. Lanjut Kang ke maggot dewasa nih, sama aja ya. Nanti itu dari kita pindah maggot ke pembesaran itu sekitar 2-3 hari kita rajin untuk mangkas kasgotnya, kotorannya. Bekas makanannya ya. Iya, yang sudah terurai. Kalau yang digiling kayaknya nggak terlalu banyak dibersihin, tapi kalau nggak digiling
yang repot kadang kita lihat kalau dapat dari warga masih ada plastik yang kecil-kecil. Itu nggak dimakan kan sama mangkok ya? Apa-apa. Itu bersisa nantinya. Kita masukin aja Pak ke sampah, ke mangkok, ke tempat mangkoknya. Nanti kering, malah bersih. Oh jadi bersih plastiknya. Plastiknya. Cuman adalah kotor-kotor gitu, tapi kering Pak. Nggak berasa. Ya. Masukin aja, nggak apa-apa, nanti kering. Nah itu 2 hari lah, maksimal 2 hari kita bersihin plastiknya. Kayak mungkin daun pisang itu nggak kena terurai. Daun pisang, mungkin terus daun jeruk juga nggak bisa terurai. Nah itu kita bersihin. Kemudian nanti untuk kering kita bersihin. Kalau yang halus, kalau sudah bersih, kita baru kasih ke sana lagi. Nah untuk masih makannya juga kita lihat ukurannya Pak. Caranya kita masukin maggot di situ sekitar 3 kilo baby maggotnya, ada 3 kilo sama ampas-ampas babynya sekitar 3 kiloan. Paling kita kira-kira aja kalau masih makan paling 1 kilo atau 2 kilo gitu untuk 1 hari. Kalau sudah sore sudah habis lagi, udah hajar aja lagi Pak. Lebih banyak cepat habis sampah lebih bagus lagi Pak. Iya. Oke, yang pre-pupa, kalau pre-pupa kan dia melarikan diri dari fresh maggot itu. Dari fresh maggot tuh mereka sudah umur di atas 16 hari. Ya. Itu sudah mulai berubah warna hitam. Paling nggak semua sih, paling ada berapa biji. Udah kayak maggot yang jadi hitam, tapi masih hitam. Itu akhirnya dia migrasi keluar. Makanannya apa? Dia nggak makan. Oh, nggak makan. Dia makan. Dia keluar dari tempat yang tadi itu yang bertapa itu ya. Iya. Dalam rangka menjadi kepok-kepok ya. Saung berarti ya dia. Kayak saung lah, memisahkan diri. Nanti kalau sudah itu kita ambil, kita taruh di tempat lembab. Nanti nggak harus dikasih makan ya. Paling apalagi kalau lembabnya bagus, kan 3-4 hari sudah naik muncul lalatnya, masukin aja dalam kandang. 3-4 hari ya dari pre-pupa itu teh. Iya, pre-pupa dari pupa jadi lalat 3 hari. ya. Itu kalau kita waktunya bagus, tapi kalau kita taruhnya di waktunya kurang, bisa seminggu lebih. Berarti yang diletakkan di sarang lalat itu pre-pupa kan? Pupa ya, pupa ya. Biar jadi lalat ya, gitu ya. Kalau sudah benar-benar diam, kita benar-benar diam, kita yang mati lah. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada lihat? Kalau BSFS itunya sekali bertelurnya? Iya, sekali Pak. Makanya dia disebut lalat bersih ya. Dia sebelum makan yang ketemu juga pendek, lebih pendek dari lalat hijau, dia mati lebih cepat. Makanya kalau lalat hijau kan dia hidup di makanan untuk makan ya, sambil menyebarkan penyakit dari pindah ke pindah lain yang lain, lain menyebarkan penyakit. Sedangkan lalat BSF ini dia taruhin makanan dia mau hinggap, kecuali dikasih yang basah, yang jantan yang hinggap untuk minum. Makanya akhirnya kejarnya tuh di waktu fresh maggot dari baby sampai ke fresh maggot, makanannya yang lumayan bagus itu yang kita kejar. Dia proteinnya juga bagus. Nanti itu ada kalau yang sudah mati untuk mereka beli maggot fresh itu ada ukurannya yang mereka pengen. Tapi kalau yang kecil-kecil dia nolak. Berarti Pak itu untuk apa? Untuk tempat itu hanya modal 1 kali. Berarti yang tulis-tulisan ini mah sampah ya? Iya. Iya awal Soalnya sampah sih Pak. Di sini belum punya usaha Pak. Usaha hotel atau rumah makan nggak ada. Kita punyanya yang tadi
saya sebutkan kan yang bekerja di catering. Oh, catering. Nah, kalau kayak di catering sebenarnya sampah ini bisa jadi uang juga, Pak. Kayak catering, mereka buang sampah, mereka bayar ke maaf, bukan ya PRT, mungkin bayarnya ke PRT atau PRW iurannya. Karena kita ini sudah saya terima sampahnya semua ke saya. Biasa kamu bayar berapa ke sana gitu. Segini, gitu sama saya ikhlasnya berapa. Tangannya ya alhamdulillah, mau ngasih ikhlasnya alhamdulillah. Nah itu masukan tambahan. Kayak di hotel-hotel, rumah makan itu juga sama. Tapi awalnya kita nggak perlu minta dulu aja. Nanti kelamaan, suatu saat kita butuh modal apa, kita bisa minta bantuan sama mereka. Pak, saya kan ini sudah bantu nih sama bapak. Yang sasanya juga di kan sama pemerintah ini nggak boleh dibuang ke TPS, ke TPA. Daripada bingung buang, saya terima, saya bantu. Udah lama, kebetulan saya kandung sayanya butuh renovasi, butuh tiang, nggak butuh uang sekian, bisa nggak bantu? Pasti mereka bantu. Soalnya mereka juga merasa terbantu pengurangan dari pembayaran ke UPT atau ke DAP. Kayak gitu. Itu di sana juga ada nilai pemasukan apa ini tips-tips ini kita perlukan ini ya. Nanti banyak ngobrol di kamar. Ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya Kang. Kang kan punya lahan 5x5 ya, 5x5. Kan tadi disebutkan tidak hanya kita menjual magotnya saja, kita juga bisa menjual telur, kemudian mengolah lalat plus sisa cangkang campur ya, digiling gitu ya, itu kan jadi uang juga ya. Kemudian yang sampah difermentasi menghasilkan juga, itu bisa dijual juga ya. Sisa-sisa makanan jadi pupuk juga ya, sisa makanan. Hitung-hitungan angka dengan ukuran 5x5, sebulan dapat uang seberapa? Minimal gitu Pak. Soalnya kalau untuk pupuk organiknya aja sendiri, saya untuk yang beli masih jarang gitu ya. Mereka masih kebanyakan, apalagi kontennya kayaknya lebih praktis, kayaknya larinya ke kimia. Beda sama kalau daerah pedesaan, apalagi daerah Jawa, lebih tingginya kemudian organik. Itu mungkin masih ada, tapi nggak sama dengan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu bumi organiknya. Mereka sampai bikin macam-macam lah. Untuk jauh Bandung, kota lah, masih warga-warganya ini masih senang kimia yang menjadi kayak pestisida-nya juga mereka beli yang kimia. Jadi untuk organik masih minim lah ya. Sedangkan magotnya sendiri, kalau saya pribadi, karena lahan saya tuh 5x5, per minggu saya bisa menghasilkan 50 kilo per minggu. Tinggal dikali 4 ya, kali 4 kali 5.000 nya itu 6.000 ya, itu segitu berarti pokoknya alhamdulillah kalau saya bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. Nah, kalau saya hitung itu kalau kebetulan alhamdulillah saya baru dapat dari kelurahan juga honor. Kalau kecil di bawah banget itu malah besaran kampung mungkin 100.000 ya kan. Kalau saya mungkin masih di bawah depan, ditambah sama hasil magot hampir UMR Pak. Hampir UMR. Mantap. Ukuran memang kali 5 ya. Saya itu ya alhamdulillah, ini istri juga uang aman.
ini kata saya, ada istri yang pegang, kata saya gimana? Ya, istri ini kata saya, itu mau urusan istri ya, itu mas store aja. Cuman kalau saya store itu pas penjualan saya itu kirim ke Lembang, sekian kilo, tanggal ini, dan ini pas akhir bulan saya itu totalnya kemarin itu saya ngejual sekitar hampir 4 kintal 1 bulan. 1 bulan gitu. 4 kintal. Satu titik. Ya, 1 titik 5 kali 5 itu ya Pak ya? Nah, alhamdulillah ini 4 kintalan kita saya nggak kerasa. Saya tidak teman ada juga sama dia karena berusaha. Oh, kamu yang benar katanya. Masa 4 kintal sebulan kami aja di bawah katanya. Kenapa beda katanya? Ya beda lah. Coba lihat magotnya. Kalau makanya larinya nanti ke makannya. Ya. Kebetulan saya kalau saya sih ngambilnya di hotel, makan hotel. Lebih higienis. Hotel Pasir Alik itu kan panjang banyak saya dimiliki. Kebetulan saya dikenalin satu hotel sama organiknya saya ambil sama Saya ulang ngobrol di hotel makannya. Sok. saya ambil buat makan magot itu bagus. Ya. Bagus banget kalau sampah hotel sama sampah rumah makan. Padang lama. Ada waduh mantap Pak. Oh gitu. Gimana pesanan Padang? Ya alhamdulillah kalau teman-teman kan ngandalkannya tuh emang warga, terus dibantu sama pedagang-pedagang kita SD kecil yang kayak mungkin pedagang SD itu kan mungkin kayak kilo kayak begitu makanan ringannya lah kurang, jadi akhirnya gizinya juga proteinnya juga kurang, karbohidratnya juga kurang, makanya oh iya ya. Nah di sana perbedaan 1 kilo maggot yang kita kasih makan yang bagus sama 1 kilo makan maggot yang biasa nanti kelihatan. Tapi dari warga dulu bisa biar yang bagus. Gimana? Iya itu bisa ibu. Yang bagus itu nanti kita fermentasi. Oh fermentasi dulu ya. Fermentasi itu menambah bobot. Oh gitu. Berarti harus difermentasi dulu baru kita kasihkan ya. Memang Fermentasinya juga kita berapa hari itu kan? kalau awal sih kita bisa beli mungkin ya untuk awal. Oh yang difermentasi. Nah, obatnya obat. Oh dikasih obat. Pupuk. Saya kira nggak perlu campuran kimia untuk fermentasi. Enggak sih sebenarnya nggak kimia. Fermentasi itu ada namanya M4 M4 Oh. ada pertanian, ada peternakan. Nah itu aja kita beli pertama aja. Nanti selanjutnya kalau sudah air kita fermentasi itu kan mendapat airnya. Ya. Nah ini sudah berkembang di bakteri dari bakteri yang M4 ini. Jadi nanti pakai air itu gitu untuk fermentasi. Oh gitu. Nama pabrik tahu apa ya Kak? Bibit. Nah, iya bibitnya. Iya siap. Nasi Sekali. bisa, nasi juga bisa jadi bibit. Oh nasi bisa jadi bibit. Kita bikin nasi itu cukup pakai gula merah, nasi, air, itu bibit. Udah jadi. Oh jadi. Kulit nanas bisa jadi kita bikin untuk mol, bukan POC ya. Oh orang kimia lagi siapa tadi? Belajar Pak. Kimia peneliti. Kalau saya juga soalnya banyak ada yang pernah nanya apa perbedaan mol sama POC. Awalnya nggak ngerti, waduh tahunya dikit aja. Apa perbedaannya? Banyak siapa dia lain? Baca di internet, Ya. di YouTube. Oh ini perbedaannya. POC itu pupuk organik aja biasa, sedangkan mol bakteri yang kita kembangkan sendiri, sedangkan yang obat itu kan bakteri dari luar.
Nah di situ sebenarnya semua sama obatnya sama, sedangkan gawatnya beda lagi. Gawat ini bisa turunan dari mau kayak gitu. Iya, ada makan Pak pelajaran kimia. Udah kilo SKS. Makanya habis Pak. Kang, ini waktu ini udah habis. Tapi kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan boleh disampaikan. Oh, kasih. Kalau kasih makanan mangkok itu perlu pakai vitamin atau nusa? Kalau seandainya mama kita ngasih makannya dari sampah warga, itu bagusnya kita fermentasi dulu. Oh, yang tadi itu ya. Satu, untuk menjaga bau. Kedua, agar lalat hijau nggak mau. Apalagi ada yang amis-amis kayak daging kayak gitu. Kan lalat hijau ini kalau bau kayak gitu cepat dia hilang. Tapi kalau kita fermentasi akhirnya asam kan. Kalau asam ini nggak mau. Ya. Terus kalau kita fermentasi ini nanti sampah ini akhirnya jadi kualitasnya jadi bagus lah. Akhirnya diserap maggot jadi bagus. Kayak di gede bagi itu kan sampah semua yang dikirim ke sana. Satu hari itu 6 sampai 7 ton dikirim ke sana. Itu sampah semua, Ya. tapi mereka fermentasi. Akhirnya maggotnya itu juga bagus standar. Berarti cukup difermentasi masuk ya Kang ya. Fermentasi aja. Ya. Kalau sampah dari warga. Oke Kang. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau ada pertanyaan disimpan aja. Sedih Pak. Ya, silakan. Iya Pak, mengenai pemasaran Ayo Jawa kan tadi itu Pak. Iya siapa oke siap tampung. Namanya? Kalau alhamdulillah berkat kemarin kita kenal sama komunitas Mahwa. Ya. Alhamdulillah mereka juga bisa bantu untuk nampung. Ya. Caranya kita bingung mau jual kemana. Efek sebarang ton gitu Pak. Iya. Bebas mau yang Emang orang bertonton gitu kan? minimal 20 kilo lah. Oh, minimal 20 kilo. Tapi kalau yang di bawah 20 kilo kalau kita Tukang iya, ongkosnya Pak. Ya. Di ongkos transportasi. Betul. Kita aja. Kalau di atas 20 kan sampai apalagi 1 kintal bisa mungkin ketutup lah transportasi kitanya. Iya. Eta jadi Pak. Iya. Tadi Pak mengenai suike Pak, eta Pak di gugur ya. Eta teh dimakan kan ya ku Orang Cina. orang Cina eta. Iya. Dimakan tak pernah aya yang komplain tuh misalkan atau ngobrol gitu kan santosna Komplain. Ya ayo alasan aku cenah. Karek nafsu. Itu mah peternak sedikitnya, tapi selama ini malah kata peternaknya anak buahnya ada bos mah selesai peternaknya dia melalui anak buahnya nomor ada kodok videonya di Cipageran. Dulu mereka juga beli bibit dari Jawa, terus dikirim ke sini, mereka pembesaran di sini. Awalnya banyak mati, pas waktu sampai di Bandung. Soalnya kodok ini dia suhunya kayaknya di atas 30 derajat. Kalau Bandung kan turun naik ya, apalagi subuh wah tulisnya lumayan. Akhirnya banyak yang mati. Kita aja kalau pindah ke daerah suatu daerah, caranya kita biasa di Bandung dingin, pindah aja ke Irian yang panas untuk timur, pasti dalam seminggu kita penyesuaian diri, karena sakit apa kayak gitu juga adaptasi. Alhamdulillah katanya dikasih tepung dari maggot itu, cangkang maggot sama bangkai lalat, Ya. ditambah juga maggotnya juga. Alhamdulillah mengurangi risiko kematian. Soalnya kan maggotnya ada asam lambungnya. Katanya, saya juga tadi banyak bagus sih Pak. Farmasi dia ya. Tadi kimia, farmasi, pengobatan. Kebetulan ini cerita sedikit. Kebetulan teman di daerah Ciparai, dia tetangganya
Terus ditawari, saya pas nyerita sama teman, nyerita itu sebenarnya buat ayam, bukan buat manusia. Berarti kalau manusia bisa meren, tapi kalau manusia mah enaknya kata saya, kalau bagus kita santai aja di open jadi dry maggot. Nah, Maggot kering ya. itu Dibikin kapsul. kita kasih aja ke sana. Kebetulan akhirnya pas teman ngobrol sama suaminya mah makanya cuek. Udah sini main hajar aja, maka udah tahu itu emang belakung dikeringin nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya nggak mau, akhirnya suaminya aja yang makan. Alhamdulillah itu tuh kawin sudah hampir 10 tahun lebih, belum punya anak. Pas ke bulan jalan ke Tahun 11 tahun 11, alhamdulillah mungkin dari Allah juga ada usahanya juga akhirnya. Tapi anaknya anak manusia ya. Soalnya kalau ayam bertelur aja kan ada masanya ya, ayam bertelur ada masanya berhenti bertelur, kasih maggot lagi bertelur lagi. Jadi di mana ayam cukup. Kang, aduh ini waktunya lewat begitu. Terakhir Kang, suka duka sebagai peternak maggot. Pertanyaan terakhir ya. Sukanya lebih banyak jadi banyak relasi Pak. Jadi banyak jadi kreativitas kita jadi banyak bergerak Pak. Yang pahitnya itu banyak dikomplain keluarga itu aja Pak. Sampai keluarga sendiri saya sempat berapa kali itu. Tapi kan sekarang enggak kan? Alhamdulillah udah ngasih. Komplain itu karena bau begitu. Iya. Mereka kan pikirnya maggot. Jijik begitu. Ya, gila sampah. Ya. Pikirnya kan bukan karena bau ya. bukan. Oh. Pikirnya sampah. Kita aja mungkin bukan kita ini ya. Hampir rata-rata semua masyarakat kita memang pemikiran sampah ini udah kotor aja. Ya. Kalau sampah apa? Aja kotor. Padahal sebenarnya kalau sampah kita kelola dengan baik, ya nggak akan kotor. Itu aja sih. Oke. Cukup ya. Waktunya sudah lebih. Itulah Kang Ucup hadir di Masjid University Bandung. Ada yang lebih ada yang kekurangan. Ya, berbagi ilmu kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi Kang Ucup yang nanti pahalanya bisa diambil di akhirat kelak. Nanti boleh ya kita ke Atangga. Pintu terbuka bisa. Ada yang mau ikut? Oke, siap. Nanti kita ke rumah Kang Ucup. Tapi nanti saya janjian dulu ya. Oke, itu saja acara kita tanya jawab seputar beternak maggot. Kalau perlu kita hadirkan kembali Kang Ucup di hadapan kita coba hadirkan kembali. Kalau memang ilmunya belum semua kita gali itu dari Kang Ucup. Tapi yang terdekat kurang 1 minggu ini kayaknya kita akan kesana Kang ya. Insya Allah. Tinggal diusap aja botol muncul sih. Oh, gitu bisa. Iya, mau diusap ya. Kalau orang Ucup ya. Ya. Terima kasih sekali lagi Kang Ucup, juga kawan-kawan yang sudah hadir. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan sebagai bahan kita menambah kekuatan mental kita sehingga kita pada akhirnya bisa beternak maggot. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cai. Pak, diminum Pak, ini Pak. Ini kasih anak. Oh.